rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini kita akan memasuki bab baru dari mata kuliah pengendalian proses, yaitu blok diagram. Jadi kalau di beberapa pertemuan yang lalu, kalian sudah menyusun atau menentukan persamaan fungsi transfer orde pertama. Nah, pada bab ini, kalian akan tetap menyusun persamaan fungsi transfer, tapi dari blok diagram. Jadi sumber penyusunan fungsi transfernya dari blok diagram. Kalau di beberapa pertemuan yang lalu kan kalian mendapatkan soal cerita, kemudian dari soal cerita tersebut, kalian mencoba menyusun atau menentukan bagaimana persamaan fungsi transfer orde pertamanya. Nah, kalau di bab ini, kalian nanti akan diberikan blok diagram, kemudian dari blok diagram tersebut, kalian bisa menyusun atau bisa mengetahui bagaimanakah bentuk fungsi transfernya, atau bagaimanakah hubungan sebab dan akibat dari input dan juga outputnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dari blok diagram kalian itu bisa menentukan atau menyusun fungsi transfernya. Nah, berikut ini ya yang saya berikan kotak berwarna merah, ini adalah salah satu contoh blok diagram, di mana di dalam situ ada kotak bertuliskan GS. Jangan lupa di beberapa pertemuan yang lalu ya, kita sudah pernah membahas tentang GS. GS itu adalah fungsi hantar atau fungsi transfer. Di situ ada simbol S, berarti dinyatakan dalam bentuk Laplace. Karena blok diagram, maka pasti ada input dan juga outputnya. Inputnya kita sebut sebagai XS, dan outputnya kita sebut sebagai YS. Maka di sini GS bisa ditentukan dengan cara YS dibagi XS. Sehingga fungsi transfer itu bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan output dan inputnya, atau bagaimana outputnya ya terhadap perubahan input yang diberikan. Nah, ini sudah kalian ketahui di pertemuan yang lalu. Sekarang kita bisa menggunakan blok diagram yang kita miliki untuk mengetahui bagaimana sih persamaan fungsi transfernya atau bagaimana sih GS-nya. Nah, sebelum kalian menentukan bagaimana fungsi transfernya, bersamaan dengan ini, saya akan menunjukkan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan rules cara untuk membaca blok diagram. Jadi, berikut ini akan saya berikan contoh soal yang merupakan aturan nanti dalam kita menentukan fungsi transfer jika kita menggunakan bantuan blok diagram. Yang pertama, ya di sini saya tuliskan rules of block diagram. Yang pertama, jika ada blok diagram seperti ini ya, di sini ada summing block. Summing block itu kalau ada lebih dari satu aliran yang masuk, maka di sana ada summing block tempat penjumlahannya. Oke, ini saya hapus dulu. Saya tulis summing block 1 dan summing block yang kedua, jadi ada dua summing block. Di summing block yang pertama ada garis X3S yang masuk dan juga X2S yang masuk. Oke, masuk ke summing block 1. Dari summing block 1 ya, hasil penjumlahan X3 X2 tadi itu masuk ke summing block yang kedua. Di summing block yang kedua juga ada aliran X1S. Keluaran dari summing block yang kedua adalah YS. Bisa kamu lihat di sini ya, X itu digunakan untuk simbol input, Y digunakan untuk simbol output. Nah, kamu lihat di sini, yang simbolnya XX selalu tanda panahnya masuk, sedangkan yang YS selalu tanda panah keluar karena dia merupakan output. Nah, jika ada bentuk seperti ini, kamu bisa menentukan YS-nya. Jadi kamu bisa memprediksi YS-nya nanti bagaimana ya. Atau kamu bisa menentukan nanti outputnya akan berbentuk apa. Jadi kalau di pertemuan yang lalu kamu bisa menentukan YS per XS, kamu bisa menentukan YS-nya berapa, kamu bisa menentukan Y fungsi T atau YT-nya berapa. Nah, dari diagram blok yang pertama ini, aturan yang pertama, kamu juga bisa menentukan YS-nya atau outputnya. Maka biasanya jika ada diagram blok seperti ini, yang ditanyakan itu bisa YS
atau YS per XS. Jadi bisa ada dua yang ditanyakan dalam satu diagram blok. Hanya untuk mengetahui outputnya saja atau untuk mengetahui output per input atau GS-nya ya. Sehingga YS-nya adalah X1S dikurangi X2S dikurangi X3S. Kenapa demikian? Saya hapus terlebih dahulu. Nah, ini ya. X1S di sini punya tanda positif karena nih di blok diagram X1S itu nilainya plus. Sedangkan X2S itu nilainya minus, X3S juga punya nilai minus. Sehingga YS-nya itu merupakan ya X1S dikurangi X2S dikurangi X3S. Tanda minus-minus di sini untuk X2 dan X3 berasal dari gambar. X1-nya tandanya plus karena di gambar X1-nya itu positif. Itu untuk aturan yang pertama. Nah, di sini X3, YS itu merupakan nama garis ya. Jadi bukan yang ada di dalam kotak. Kamu kalau perhatikan di diagram blok yang pertama ini nggak ada kotaknya sama sekali ya. Biasanya kalau diagram blok itu kan seperti ini. Ada summing blok, kemudian ada kotaknya. Ini kan. Nah, kalau punyamu itu tidak ada kotaknya, hanya ada summing block dan garis. Misalnya, kalau di diagram blok yang kemarin yang panjang itu, ini adalah PV, kemudian di sini adalah set point. Sehingga garis ini, garis keluaran dari proses, itu kita sebut sebagai PV. Sama dengan yang ada di diagram blok pertama. Garis yang ini kita sebut sebagai garis X3S. Garis yang saya berwarnai hijau, ini adalah garis milik X2S. Kemudian garis yang saya warnai biru, ini adalah garis milik X1S. Kemudian garis yang saya warnai ungu adalah garis milik YS. Sekarang kita akan masuk ke aturan yang kedua, contoh penyelesaian diagram blok yang kedua. Di sini, di nomor 2, ada satu summing block, ya, ada satu summing block. Di dalam satu summing block, ada 3 input. Nih, 1, 2, 3, berarti X2S, X1S, dan X3S itu adalah input. Kemudian ada satu output, yaitu YS. X2S punya nilai negatif, X1 punya nilai positif, dan X3 punya nilai negatif. Maka, dari diagram blok di nomor 2, jika ditanyakan YS-nya akan sama dengan X1S dikurangi X2S dikurangi X3S. Nah, kalau kamu tadi masih ingat bahwa di nomor 1, YS yang kita dapatkan itu juga X1S dikurangi X2S dikurangi X3S. Hal ini menggambarkan bahwa jawaban nomor 1 dan 2 itu sama, namun berbeda pola atau bentuk diagram bloknya. Jadi dari satu persamaan ini, ya, yang saya kotai berwarna merah, kamu bisa menggambar diagram blok dengan bentuk yang berbeda-beda. Seperti nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 punya satu persamaan YS yang sama, tapi bentuk diagram bloknya berbeda. Sama dengan nomor 1, di diagram blok nomor 2 ini hanya ada nama garis saja ya, nggak ada kotak-kotak elemennya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini mulai muncul kotak. Ada 2 kotak, di dalam kotak itu ada G1 dan juga ada G2. Kemudian, sebagai input ada XS
dan sebagai output ada YS. Maka di sini ada kotak, ada nama garis. Saya beri warna yang berbeda saja. Garis tanda panah yang depan itu namanya adalah garis XS dan tanda panah belakang nama garisnya ada YS. Oke, jadi di nomor 3 ada 2. Ada nama garis, ada yang elemen di dalam kotak. Maka kalau ditanyakan YS-nya, ya, nih, YS sama dengan XS dikali G1 dikali G2. Sehingga untuk mencari XS itu rumusnya adalah nama garis dikali yang ada di dalam kotak. Nama garisnya adalah XS dikali kotak 1 dikali kotak 2. Sehingga YS sama dengan XS dikali G1 dikali G2. Nah, di nomor 3 ini juga bisa ditanyakan berapakah YS per XS-nya. Sehingga kalau ditanyakan YS per XS-nya, ya, sama dengan G1 dikali G2. Ini asalnya dari rumus atas. Ini ya, saya tulis XS itu adalah nama garis, G1 dan G2 adalah isian kotak. Jadi untuk mencarinya, nama garisnya dikali isian kotak. Berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2. Kalau di nomor 1 dan 2 hanya ada nama garis, jadi hanya ada penjumlahan atau ada pengurangan saja. Di nomor 3 sudah ada isian kotaknya, sudah ada kotak-kotaknya. Nah, maka kalau ada nama garis dan kotak, kita harus mengkalikan nama garis dan juga kotak. Ya, maka tadi dapat YS-nya sama dengan XS dikali G1 dikali G2. Jika ditanyakan YS per XS, maka tinggal G1 dikali G2. Ini asalnya dari atas ini. Kalau nggak percaya, kamu kalikan silang aja, maka YS akan sama dengan XS dikali G1 G2. Itu untuk nomor yang ketiga. Lanjut contoh yang keempat. Nah, di sini ada 2 nama garis, yaitu XS dan YS. Kemudian ada 1 kotak. Kotaknya ini di dalamnya isiannya adalah G1 dikali G2. Sehingga misalnya dari diagram blok nomor 4 ditanyakan YS, nah maka YS sama dengan nama garis dikali isian kotak. YS sama dengan XS dikali G1 G2. Jika muncul pertanyaan berapakah YS per XS-nya, maka YS per XS sama dengan G1 G2. Jawaban nomor 3 dan 4 sama ya persamaannya. Sama halnya dengan nomor 1 dan 2 bahwa dengan satu persamaan yang sama bentuk diagram bloknya bisa berbeda. Kalau di nomor 3 tadi bentuknya seperti ini. Ada kotak 1 memuat G1, ada kotak 2 memuat G2, baru YS. Jawabannya sama, YS-nya sama dengan XS dikali G1 dikali G2, sama dengan yang nomor 4. Tapi bentuk diagram bloknya berbeda. Sehingga dari satu persamaan, saya ingatkan lagi bahwa kamu bisa menyusun bentuk diagram blok yang berbeda. Sekarang kita lanjut nomor 5. Di sini ada 3 nama garis, ya. Inputnya ada X1S, punya nilai positif, lalu X2S punya nilai negatif. Kemudian dari summing blok ini, summing blok hasil pertambahan X1 dikurangi X2 ya, akan masuk ke kotak
dengan isian kotaknya adalah G1, lalu ada nama garis lagi yaitu YS. Sehingga kalau ditanyakan YS, jawabannya adalah X1S dikali G1 dikurangi X2S dikali G1. Jangan lupa nama garis dikali isian kotak. Nama garis inputnya ada 2, X1 dan X2. X1 punya nilai positif ya di gambar, X2 punya nilai negatif, sehingga di sini dikurangi. Jadi YS sama dengan, ini saya hapus dulu, YS sama dengan bisa dicari dari X1 dikali G1 dikurangi X2 dikali G1. Itu untuk YS-nya. Sehingga kamu bisa menyederhanakan persamaan yang didapatkan ya. Di sini ada G1, di X1 ada G1, di X2 ada G1 juga. Maka YS-nya bisa ditulis G1 dikali X1S dikurangi X2S. Atau untuk mempermudah, maka kamu boleh menambah satu simbol huruf. Di sini saya tambah A. Biasanya simbol huruf itu diberikan di sebelum atau sesudah summing block atau keduanya. Jadi bisa di sini kita sebut A, lalu di sini B, gitu juga boleh. Tapi di gambar ini saya beri tambahan satu simbol A. Maka kalau seperti ini ya, kamu bisa menuliskan YS-nya itu kan berarti G1 dikali A. A ini nama garis ya, seperti X1S. Oke. Kemudian A itu terdiri dari X1S dikurangi X2S. Sehingga kamu substitusikan A-nya ke YS, akan didapatkan YS sama dengan G1 dikali X1S dikurangi X2S. Persamaan yang saya lingkari hasilnya sama persis. Tinggal kamu mau atau lebih suka pakai cara yang mana. Boleh nambah simbol, boleh tanpa nambah simbol. Simbol yang kamu tambahkan biasanya bisa diletakkan sebelum summing block atau sesudah summing block, atau boleh keduanya. Sebelum dan sesudah summing block kamu berikan contoh huruf. Lanjut lagi supaya lebih memahami. Yang keenam, nah di sini ada dua nama garis inputan X1S, X2S, kemudian ada dua isian kotak G1 dan G1. Nilainya X1S minus, nilainya X2S positif. Lalu ada outputnya yaitu YS. Maka di sini YS-nya bisa dicari dengan cara, ini saya hapus dulu. YS-nya bisa dicari dengan cara, nih ya, X2G1, X2X dikali G1, dikurangi X1S dikali G1. Atau kamu mau mulai dari bawah juga boleh. Maka YS adalah YS sama dengan minus X1S G1. Ini saya tulis. YS sama dengan minus X1S G1 ditambah X2S G1. Biar enak, ini depannya nggak ada minusnya, maka YS-nya bisa ditulis X2S G1 dikurangi X1S G1.
Ada G1, ada G1, kita kelompokkan. G1 dikali X2S dikurangi X1S. Seperti ini ya. Maka hasilnya akan sama seperti yang di atas. Itu adalah asal muasalnya. Ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, persamaan bawahnya karena sama-sama ada G1, maka G1-nya saya keluarkan, persamaannya akan jauh lebih singkat. Atau seperti di persamaan sebelumnya, kamu bisa nambah 1 atau 2 huruf di sebelum dan sesudah summing block. Nah, di sini saya tambah simbol A dan saya tambah simbol B. Sehingga YS-nya bisa ditulis B dikurangi A. Ini ya, B kurangi A. Itu adalah YS. Di mana B-nya terdiri, ini ya, B terdiri dari G1 dikali X2S, isian kotak dikali nama garis, ini. A-nya terdiri dari G1 dikali X1S. Isian kotak dikali nama garis atau nama garis dikali isian kotak sama saja. Maka B ada, A ada, substitusikan ke YS. Nah, substitusikan persamaan A dan B ke YS. Akan didapatkan persamaan seperti ini. Nih, sama persis. G1-nya dikeluarkan, maka akan menjadi YS sama dengan G1 dikali X2S dikurangi X1S. Nah, di sini saya tuliskan hasilnya sama, namun beda cara penyelesaian. Yang penyelesaian kanan memang lebih panjang daripada yang penyelesaian kiri. Tinggal kamu lebih suka yang mana atau gampang yang mana dalam menentukan YS-nya. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Nah, ada bentuk diagram blok seperti ini. Inputannya, nama garisnya hanya ada XS sebagai input, lalu ada YS sebagai output, ya. Kemudian di sini XS-nya terhubung dengan isian kotak G1 dan terhubung dengan isian kotak G2, di mana masing-masing garisnya punya tanda positif. Sehingga nanti YS-nya bisa dicari dari nih, YS sama dengan G1XS, jadi ini ya yang dikalikan. Nih, nama garis dikali isian kotak. Ditambah G2 dikali XS. Nih, nama garis dikali isian kotak. Oke. Ada XS, ada XS. Kita sederhanakan. YS sama dengan XS dikali G1 ditambah G2. Nah, dari sini bisa muncul pertanyaan bagaimanakah YS per XS-nya. Maka YS per XS-nya adalah G1 ditambah G2. Biasanya yang di dalam kotak itu bisa ditulis seperti ini. Tergantung apa yang diketahui di dalam kotak. Kalau di dalam kotaknya tulisannya adalah G1S, G2S, ya maka nanti didapatkan YS per XS-nya adalah G1S ditambah G2S. Seperti itu. Ya, tinggal dituliskan sama persis dengan yang ada di dalam diagram bloknya. Atau kamu bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menambahkan simbol. Di sini saya tambahkan simbol A dan juga B, maka YS-nya adalah A plus B. Oke, karena kita YS, maka gunakan yang terdekat ini aja. Ya. Cari A-nya dan B-nya. A berarti G1 dikali X1S. B yaitu G2 dikali X2S. Ini ya, ini adalah A.
Kemudian yang garis biru adalah B. Sehingga A-nya adalah G1X1S, nama garis dikali isian kotak. B2-nya juga demikian, nama garis dikali isian kotak. Kamu substitusikan AB-nya ke YS, maka akan muncul YS sama dengan G1XS ditambah G2XS. Ada XS, saya keluarkan XS-nya menjadi YS sama dengan XS dikali G1 ditambah G2. Maka kalau disuruh mencari YS per XS-nya sama dengan G1 tambah G2. Sama persis. Hasilnya sama namun beda cara penyelesaian. Seperti di nomor 6. Kita lanjut ke nomor 8. Di sini ada satu nama garis yang masuk ke summing block. Ini ya, summing blocknya. Saya tulis angka 1. Di sini ada summing block. Kemudian keluar dari summing block itu ada isian kotak tulisannya G1. Lalu ada output yaitu YS. Ternyata sebelum ke output YS, di sini ada cabang. Ada isian kotak yang kedua yaitu G2. Keluaran G2 balik lagi ke summing block yang pertama. Kalau seperti ini, untuk mempermudah kita tambahkan saja simbol hurufnya. Ini saya berikan simbol A dan juga simbol B. A itu setelah summing block, B adalah garis yang masuk summing block bagian bawah. Oke. Jika seperti ini, maka kita akan mulai dari belakang saja. Yang paling gampang, mulainya selalu dari YS. Sama ketika kamu membaca diagram blok, kamu memulainya dari PV. Dari outputnya. Sehingga dalam pembacaan diagram blok penentuan fungsi transfer ini, kita mulai dari YS-nya saja dulu. Maka YS-nya di sini adalah isian kotak dikali nama garis. YS-nya adalah A dikali G1. Di mana A adalah pertambahan XS ditambah B. Ini seperti ini. Ini A ya. Nah, A itu kan hasil pertambahan ini toh. Ada dua aliran masuk, yaitu XS dan juga B. Maka di sini dituliskan A itu XS ditambah B. Sekarang B itu apa? B adalah G2 dikali YS. Isian kotak dikali nama garis. Ini adalah garis milik YS. Maka B-nya itu adalah G2 dikali YS. Kita inputkan B-nya ke A. Ya, kita substitusi. Maka A akan menjadi XS ditambah G2YS. Kemudian kita substitusikan A ke YS. Sehingga YS tadi kan A dikali G1. A-nya adalah XS ditambah G2YS dikali G1. Ini dari persamaan yang pertama ini ya. Kemudian di sini saya kalikan masuk. Ini saya hapus dulu saja. Dari persamaan yang ini, G1-nya saya kali masuk ya, dikali XS dikali G2YS. Maka akan muncul persamaan seperti ini. G1XS ditambah G1G2YS. Ada YS, ada YS. Kita kumpulkan YS-nya jadi satu ruas, berarti ini pindah ke ruas kiri, plus jadinya minus ya. Maka YS dikurangi G1, G2, YS sama dengan XS G1 atau G1 XS.
Ada YS, saya keluarkan YS-nya menjadi YS dikali 1 min G1 G2 sama dengan G1 XS. Sehingga dari sini kalau kamu mau mencari YS-nya, sebelum ke sini, kalau kamu mau cari YS-nya saja, berarti tinggal G1XS dibagi 1 min G1 G2. Ya, tapi kalau kamu mau cari YS per XS-nya, maka bentuknya akan seperti ini. Ini pindah ke bagian bawah sini. Jadinya YS per XS sama dengan G1 dibagi 1 min G1 G2. Itu adalah jawaban untuk nomor 8. Kamu bisa diminta mencari YS-nya bagaimana atau berapa. Kamu juga bisa diminta mencari YS per XS-nya. Nah, kita akan lanjut ke contoh terakhir, yaitu contoh nomor 9. Contoh nomor 8 dan 9 sama persis, bedanya di sini ya. Kalau B-nya di 8 itu positif, di nomor 9 B-nya di sini negatif. Jadi di sini ada positif feedback, ada negatif feedback. Yang kiri kita sebut sebagai positif feedback karena di sini ini ya, ini kan balik kita sebut sebagai feedback ya. Seperti diagram blok kita, feedback controller. Karena B-nya positif, kita sebut sebagai positif feedback. Sedangkan untuk yang gambar kanan, ini kita sebut sebagai negatif feedback. Cara penyelesaiannya sama. Di sini saya tambahkan 2 simbol baru. Kok nggak mau dihapus? Nah, ini ya. Saya tambah simbol baru A dan juga B. Sehingga saya cari dulu YS-nya. YS-nya adalah A dikali G1. Ini tidak perlu dihiraukan ya. Yang belok-belok nggak perlu dihiraukan dulu. Maka YS sama dengan A kali G1. A-nya adalah XS min B. Ini ya, XS dikurangi B. B-nya adalah G2 dikali YS. Mirip, hanya beda di persamaan A. Kita substitusikan B ke A, maka A yang didapatkan adalah XS dikurangi G2S. Kita substitusikan A ke persamaan YS. Didapatkan seperti ini. YS sama dengan XS dikurangi G2YS dikali G1. Kalikan masuk. Ketemu YS sama dengan G1XS dikurangi G1G2YS. Lalu, ini saya pindah ruas ke sana supaya YS-nya kumpul jadi 1, sehingga YS ditambah G1G2YS sama dengan G1XS. Ada YS, saya keluarkan menjadi YS dikali 1 plus G1G2 sama dengan G1XS. Jika ditanya YS per XS-nya, maka akan sama dengan G1 dibagi 1 plus G1G2. Itu adalah 9 rules atau bisa dibilang 9 contoh dalam menyelesaikan atau menyusun output per input atau untuk mengetahui output jika diketahui sebuah blok diagram. Jangan lupa di blok diagram ada nama garis, ada isian kotak. Maka kalau dalam suatu blok diagram muncul nama garis dan isian kotak, harus kamu kalikan. Kalau ada nama garisnya lebih dari 1, perhatikan tanda plus dan minusnya. Karena masing-masing garis punya tanda plus dan minus yang berbeda. Berikut ini ada satu contoh soal yang harus kalian selesaikan. Ada satu blok diagram.
Di sini ada beberapa isian kotak dan ada beberapa nama garis. Nama garis yang pertama adalah C set, maksudnya di sini C set point ya. Lalu di sini adalah CS-nya, itu adalah PV-nya gitu ya. Nah, di sini LS-nya adalah disturbance. Jadi ada 3 nama garis, C set, LS dan juga CS. Lalu ada beberapa isian kotak, ada G1, GC, G2, G3, lalu ada G4, lalu ada G6, dan juga ada G5. Di sini perhatikan tanda plus minusnya. Kalau summing blocknya, di sini juga ada summing block ya, ada 2, summing block 1 dan juga summing block yang kedua. Nah, untuk mempermudah kamu mencari CS, jadi perintahnya di sini adalah temukan bagaimana persamaan CS-nya. Stepnya adalah beri tambahan simbol dulu untuk mempermudah kamu menyelesaikan. Bisa di sebelum dan sesudah summing block. Lalu tulis semua persamaannya, sama seperti tadi. Ketika saya memberikan contoh, tulis dulu YS-nya bagaimana, A-nya berapa, B-nya berapa, baru kamu mulai mensubstitusikan persamaan yang kamu miliki. Jadi susun dulu persamaannya, baru substitusi persamaan-persamaan tersebut. Di bawah ini saya tuliskan sabar dan telaten adalah kuncinya. Jadi kamu harus pelan-pelan menyelesaikannya. Nah, untuk mempermudah kamu menyelesaikan, ini saya beri contoh. Ya, saya beri contoh bagaimana cara menambah simbol hurufnya. Oke, ini saya mulai dari belakang. Di sini saya tambah A, saya tambah B, saya tambah C, saya tambah E, saya tambah F, dan D. Maka, untuk menyelesaikan berapakah CS-nya, mulainya dari belakang ya, bahwa CS itu sama dengan G4 dikali A. Lalu kamu mulai, A itu adalah, kamu lanjutkan maksud saya ya, A itu adalah B ditambah C. C itu adalah G5 dikali LS. B-nya seperti apa? B adalah GC, G2, G3 dikali F. Nah, ini kan ada simbol lagi. F itu apa? Dan seterusnya sampai semuanya sudah diketahui, baru kamu mulai substitusikan untuk mencari CS-nya.